Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safra Fariji dari kelompok 3, pembahasan bab 3, materi SKI semester genap. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia dengan beberapa rekan-rekan saya ataupun teman-teman saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, yang kedua itu Fahmi Abbas, yang ketiga Fikri Ramadan, yang keempat Dian Kartika, yang kelima adalah Izzatul Nufus. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita menuju ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang pertama menyeru pada perubahan. Atas apa dan bagaimana perlunya suatu perubahan secara hanif untuk menuju kebenaran yang hakiki dengan mengakui adanya perubahan menuju modernisasi. Gerakan pembaruan Islam telah berjalan melalui sejarah yang panjang. Gerakan pembaruan Islam paling sedikit telah melewati beberapa tahapan yang berbeda, yaitu yang pertama adalah gerakan pra-modernis. Gerakan ini timbul akibat reaksi merosotnya moral kaum muslimin pada masa itu. Yang kedua adalah gerakan modernisme klasik. Pada tahap ini, gerakan modernisasi diimplementasikan sebagai lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah gerakan pasca modernis. Pada tahap ini, kombinasi-kombinasi antara Islam dan Barat masih diuji, bahkan dalam sistem sosial politik, sosial ekonomi, dan juga pemerintahan itu masih dikemas dengan istilah-istilah Islam. Gerakan pembaruan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tergerak untuk bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Namun melihat dari perkembangan pembaruan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pembaruan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaruan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan sosial, di antaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Haji Ahmad Surkati, dan Zam-Zam. Di sini saya akan menjelaskan tentang munculnya organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Keberadaan organisasi Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranannya pada zaman perjuangan kemerdekaan. Berikut ini adalah organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. 1. Jamaatul Khair 1905 Masehi, didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 Masehi di Jakarta. 2. Syarikat Islam 1905 Masehi, didirikan pada 16 Oktober 1905. 3. Persatuan Umat Islam 1911 Masehi, didirikan pada tahun 1911. 4. Muhammadiyah 1912 Masehi, didirikan pada tanggal 18 November 1912. Al-Irsyad Al-Islamiyah 1914 Masehi, didirikan pada 16 September 1914. Persatuan Islam 1923 Masehi, didirikan pada tanggal 12 September 1923. 7. Nahdlatul Ulama 1926, berdiri pada 31 Januari 1926. 8. Majelis Islam ala Indonesia 1937, didirikan pada 21 September 1937. Tokoh-tokoh pembaruan Islam di Indonesia. 1.
Syekh Ahmad Syurkati dari 1875 sampai 1943 Masehi, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Yang kedua, Ahmad Hasan dari 1887 sampai 1958 Masehi. Yang ketiga, Haji Ahmad Dahlan dari 1868 sampai 1925 Masehi, pendiri Muhammadiyah. Yang keempat, Haji Muhammad Hashim Asy'ari dari 1871 sampai Nahdlatul Ulama. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 pembahasan bab 3 Mapel Sejarah Kebudayaan Islam. Kami dari kelas 11 IPS 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Though I said goodbye and baby you said it too, but when I touch you I feel like I'm cheating on you.